Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum lanjut ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febri Salvigo Pramana dengan NIM 225611036. Saya Dita Septiani Sulo dengan NIM 225611061. Saya Felicia Angelinti Kusapan dengan NIM 225611070. Perkenalkan, nama saya Felia Renata Pulung dengan NIM 225611047. Saya Novita dengan NIM 225611050. Di video ini kami akan menjelaskan langkah-langkah menginstal sistem operasi Linux di VirtualBox. Kemudian selanjutnya di modul 7 menjelaskan mengenai operator aritmatika dan relasional. Kemudian modul 8 kami akan menjelaskan mengenai loop yaitu perulangan. Selamat menyaksikan. Baik, pada saat ini kami akan menjelaskan langkah-langkah menginstal sistem operasi Linux di VirtualBox. Yang pertama kita klik New. Kemudian selanjutnya kita memberi nama FM yaitu Ubuntu 26. Setelah itu kita klik Next. Kemudian kita melihat base memorinya yaitu 2048, kemudian disk size-nya itu 25 GB. Kemudian kita next. Setelah itu kita klik finish. Nah, maka akan muncul tampilan yang baru yaitu Ubuntu 26. Baik, selanjutnya kita klik settings. Kemudian kita pilih storage, kemudian klik empty, dan klik yang warna biru yaitu seperti CD. Kemudian kita klik choose this file. Kemudian kita pilih file Ubuntu 2604, kemudian kita open. Maka akan tampil seperti ini, file Ubuntu sudah ada dalam storage. Kemudian kita ke menu sistem, kemudian kita klik prosesor, kemudian kita mengubah 1 menjadi 2. Setelah itu kita klik OK, kemudian klik network, kemudian kita menonaktifkan internet. Selanjutnya, setelah dinonaktifkan, kita langsung keluar dari setting, kemudian kita off, kemudian kita start. Kita menunggu loading dulu. Kemudian kita memilih bahasa, kita memilih bahasa Inggris. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik next. Kemudian next kembali. Next. 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 Kemudian pada bagian ini kita menekan restart now. Kemudian pada bagian ini kita menekan enter. Setelah loading selesai, akan muncul pengguna user bernama Ubuntu. Di sini kita masukkan password 123. Lalu enter. Setelah selesai muncul tampilan seperti ini, terus kita next. Kita next. Di sini kita next. Next. Kita ketik finish. Lalu muncul tampilan akhir install Ubuntu.
Baik, selanjutnya kita masuk di modul 7, yaitu operator aritmatika dan relasional. Nah, ada beberapa operator aritmatika, yaitu tambah untuk penjumlahan, kurang untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, slash kiri untuk pembagian, persen untuk modulus atau sisa pembagian, kemudian tanda sama dengan yaitu menempatkan nilai di sisi kanan ke variabel di sisi kiri, kemudian 2 sama dengan yaitu membandingkan dua nilai yang sama, kemudian tanda seru sama dengan membandingkan dua nilai yang tidak sama. Kemudian ada 3 cara yang dapat kita gunakan untuk melakukan operasi matematika, yaitu yang pertama menggunakan perintah built-in let. Kita masukkan perintahnya. Nah, perintah yang pertama yaitu binbas. Binbas ini menentukan bahwa skrip yang dijalankan menggunakan sel bus. Kemudian yang selanjutnya, A sama dengan 15. Nah, di sini kita membuat variabel A dengan mengisinya menggunakan nilai yaitu 15. Kemudian B sama dengan 7. Nah, kita membuat variabel B dan mengisinya dengan nilai 7. Kemudian selanjutnya, kita menggunakan kita masukkan komentar yaitu memakai let. Nah, perintah ini atau komentar ini tidak dieksekusi, jadi kita langsung memasukkan perintah let jumlah. Nah, kita menjumlahkan nilai A dan B, perhitungannya yaitu 15 ditambah 7. Kemudian kita masukkan lagi perintah let kurang. Nah, perintah ini digunakan untuk mengurangkan nilai B dari A atau 15 dikurang 7. Kemudian selanjutnya itu perintah let kali. Nah, perintah let kali ini yaitu mengalikan nilai A dan B perhitungannya 15 dikali 7. Kemudian kita menampilkan hasil. Kita masukkan perintah echo hasil penjumlahan. Nah, hasil dari penjumlahannya yaitu 22. Kemudian selanjutnya echo hasil pengurangan. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua menggunakan perintah eksternal EXPR atau AWK. Kita masukkan perintah bagi. Kemudian kita mengambil hasilnya menggunakan perintah echo hasil pembagian. Nah, perintah bagi tadi digunakan untuk untuk melakukan pembagian menggunakan perintah EXPR. Nah, perhitungannya yaitu 15 dibagi 7. Maka kita menggunakan perintah echo untuk menampilkan hasil pembagiannya, maka akan muncul hasil pembagian yaitu 2. Kemudian kita masuk di ketiga yaitu menggunakan perintah substitusi atau ekspresi. Kita masukkan perintah yang pertama yaitu modulus. Nah, perintah ini menghitung sisa hasil bagi atau modulus, perhitungannya yaitu 15 dibagi 7. Kemudian kita menampilkan sisa hasil bagi. Kemudian kita enter, maka akan muncul output yaitu sisa hasil bagi adalah 1. Baik, selanjutnya percobaan kedua yaitu operator relasional. Yang pertama, min EQ, yaitu memeriksa apakah nilai kedua operan sama. Yang kedua, min NE, yaitu memeriksa apakah nilai kedua operan tidak sama. Yang ketiga, min GT, yaitu memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar daripada operan kanan. Yang keempat, min LT, yaitu memeriksa apakah nilai operan kiri lebih kecil daripada operan kanan. Yang kelima, min GE, yaitu memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar atau sama dengan operan kanan. Yang keenam, min LE, yaitu memeriksa
apakah nilai operan kiri lebih kecil atau sama dengan operan kanan. Selanjutnya, kita masukkan perintah binbas. Yaitu menentukan bahwa script dijalankan menggunakan bash shell. Selanjutnya, langsung dengan binbas. Yaitu mendeklarasikan variabel A dengan nilai 15. Selanjutnya, B sama dengan 7. Yaitu mengecek apakah nilai A sama dengan nilai B. Selanjutnya, 10. Yaitu menjalankan perintah jika kondisi bernilai benar. Selanjutnya, echo. Yaitu menampilkan pesan jika A dan B sama. Selanjutnya, else. Yaitu menjalankan perintah jika kondisi salah. Selanjutnya, echo. Yaitu menampilkan pesan jika A dan B tidak sama. Selanjutnya, if. Yaitu menandakan akhir dari blok if. Baik, di sini percobaan ketiga conditional statements digunakan untuk memungkinkan program dapat membuat keputusan yang lebih benar dengan memilih tindakan tertentu berdasarkan syarat dan kondisi tertentu. Di sini ada binbas yang berfungsi untuk menentukan shell bus untuk menjalankan perintah. Kemudian A sama dengan 15 mengisi variabel A dengan angka 15. Kemudian B sama dengan 7 mengisi variabel B dengan angka 7. Kemudian if yaitu mengecek apakah A sama dengan B. Kemudian echo yaitu mencetak teks jika A dan B sama. Kemudian elif yaitu mengecek apakah A lebih besar dari B. Kemudian echo A lebih besar mengecek apakah A lebih besar. Kemudian elif yaitu mengecek apakah A lebih kecil dari B. Kemudian echo mengecek apakah teks jika A lebih kecil. Kemudian else jika semua kondisi di atas salah. Kemudian echo tidak ada kondisi yang memenuhi, mencetak teks jika masuk ke pilihan terakhir else. Dan kemudian v yaitu penutup struktur logika if. Kemudian A lebih besar dari B yaitu hasil output akhir yang muncul di layar karena 15 lebih kecil dari 7. Kedua, untuk kondisi case else, else. Kita perintah ini disebut sebagai shebang. Baris ini memberitahu sistem operasi untuk menjalankan seluruh perintah di bawahnya menggunakan program interpret bash. Perintah selanjutnya, echo, apa makanan yang kamu suka? Perintah echo digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Min-n digunakan agar setelah teks dicetak, kursor teks tidak otomatis pindah ke baris baru. Perintah berikutnya, case makanan apa? Perintah case digunakan untuk awal dari struktur logika percabangan case. Baris ini bertugas memeriksa isi dari variabel makanan yang diinput oleh pengguna, lalu mencocokkannya dengan pilihan-pilihan di bawahnya. Kemudian kita masukkan pentol. Ini adalah kondisi pertama jika teks yang diketik pengguna di variabel makanan adalah pentol. Kemudian, echo pentol pelajar dengan beres. Echo ini
Perintah yang akan dieksekusi hanya jika pengguna menjawab atau memilih kata pentol, teks di dalam tanda petik akan langsung dicetak ke layar terminal. Kemudian titik koma. Ini disebut sebagai terminator opsi. Kemudian kita masukkan lagi makanan itu pisang. Ini adalah kondisi atau pilihan kedua. Selanjutnya, topoki rasa pisang yang update. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan teks Poki rasa pisang enak bet ke layar terminal. Kemudian, titik koma ganda. Berfungsi sebagai tanda penutup terminal dari blok opsi pertama. Tanda ini memberitahu sistem bahwa perintah untuk opsi tersebut sudah selesai, sehingga program akan langsung keluar dari struktur chase dan tidak membaca baris di bawahnya. Kemudian, Indomie. Ini adalah definisi opsi atau kondisi kedua. Jika pengguna memasukkan kata Indomie, maka program akan mencocokkannya dengan baris ini. Tanda kurung tutup wajib digunakan setelah menulis nama opsi. Selanjutnya, Indomie telur. Perintah ini yang akan dieksekusi hanya jika pengguna memilih opsi Indomie. Program akan mencetak teks Indomie telur ke layar terminal. Selanjutnya, titik koma ganda 2. Sama seperti sebelumnya, tanda ini mengakhiri blok perintah untuk opsi Indomie. Setelah teks dicetak, program akan langsung melompat ke akhir kode. Selanjutnya, bintang. Ini adalah opsi default. Tanda bintang artinya apa saja jika input yang dimasukkan tidak cocok dengan opsi atau maka program secara otomatis akan dimasukkan ke pilihan ini. Selanjutnya, makanan yang kamu suka enak. Perintah yang dieksekusi jika input tidak dikenali oleh sistem, terminal akan menampilkan teks sindiran tersebut. Selanjutnya, titik koma ganda 3. Menutup blok perintah dari opsi default. Selanjutnya, esak. Kata penutup dari seluruh rangkaian perancangan ini, esak adalah kebalikan dari kata chase. Baris ini menandakan bahwa program shell script telah keluar dari sistem pengecekan kondisi. Dan output yang ditampilkan makanan yang kamu suka nggak enak. Baik, selanjutnya kita masuk di modul 8 yaitu loop atau perulangan. Percobaan pertama yaitu while loop. While loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali selama suatu kondisi terpenuhi. While digunakan jika kita ingin memanipulasi suatu variabel secara berulang-ulang. Selanjutnya, ketik perintah dan analisis hasil dari kode berikut. Perintah pertama yaitu binbash, yaitu menentukan bahwa skrip dijalankan menggunakan bash shell. Selanjutnya, A sama dengan 0, yaitu membuat variabel A dan memberi nilai awal 0. Selanjutnya, while.